Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, memang namanya unik, obrolan malam Jumat yang tidak membahas tentang hal-hal dunia lain, Bapak Ibu, dunia gaib dan dunia yang mengerikan, tapi khusus membahas tentang dunia bisnis dan kewirausahaan. Di minggu ini kita akan membahas tentang art of branding for UMKM. Jadi apa sih itu art of branding? Atau mungkin bagaimana sih cara-caranya yang nanti dibawakan oleh Coach Willy. Perlu Bapak Ibu ketahui, susunan webinar kali ini acaranya adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh Coach Willy. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Yang kelima adalah foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri kesayangan kita, Coach Willy. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak nih kita hari libur ya, dan Bapak Ibu, sahabat, teman-teman semua, mohon izin panggil dengan teman-teman ya. Yeah. Karena saya lihatnya wajahnya di sini ganteng-ganteng dan cantik-cantik, walau tertutup oleh cahaya hitam-hitam, tapi nggak apa-apa. Masih muda-muda semua ini. Nggak apa-apa. Monggo, silahkan. Dan terima kasih banyak. Dan untuk sahabat semua yang merayakan Hari Raya, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya. Ya, semoga bermanfaat ya hari ini, teman-teman. Nah, kita bahas apa nih hari ini? Pak Pram, judulnya pas banget nih, saya pas jaketnya pas ya, sengaja saya sama-sama ini. Art of Branding ya, untuk UMKM. Baik, sebelum saya perkenalkan diri, dan kita sampai jam 8:30, presentasinya apa jam 2:30 pagi ya? Cuma sampai subuh enggak apa-apa. Sampai subuh ya, gimana caranya ya presentasi? Biasanya saya perkenalan diri aja 30 hari 30 malam itu. Prinsipnya kan gini, teman-teman. Prinsipnya ya? Kan Anda puas, kami lemas. Saya izin minum dulu nih, ini ada mereknya juga sekalian sponsor. Oke teman-teman, kita santai aja, relax aja ya. Sebelum saya perkenalkan diri, saya mau cerita dulu sedikit sama Bapak, Ibu, sahabat, teman-teman semua ya. Saya disclaimer dulu. Pertama, saya itu bukan pakar branding ya. Saya seorang praktisi ya. Jadi coach ini nggak sesuai nih dengan Google. Nah, kalau sekarang kan zamannya ngomong dikit di Google gitu ya. Jadi saya bukan pakar branding, saya adalah seorang praktisi di dunia selling. Total pengalaman saya 18 tahun. Wow. Jadi bayangkan ya, kalau kenalan gitu, ya saya juga 18 tahun pengalaman kerjanya. Jadi bisa dikira-kira gitu usianya ya. Jadi teman-teman, pertama saya bukan pakar branding dan saya seorang praktisi sales dan saya memang hobinya berguru dan belajar. Saya kenal Pak Pram ini pernah ikut kelas saya, kemudian saya juga ikut di setiap acaranya beliau. Terus kalau namanya seorang sales, gimana caranya menjual sabun yang baik? Pertanyaannya saya kembalikan, cara menjual sabun yang baik sama rumah kontrakan, itu gurunya dari Malang sudah ada, silakan langsung menjawab. Kemudian gimana coach caranya menjual yang suka door to door itu, cara menjual Yakult yang baik. Cara menjual Yakult itu sejatinya seorang top sales sejati ya pedagang Yakultnya sendiri. Gimana caranya dengan senyumannya? Saya setiap ketemu di jalan ya, Mbak-mbak Yakult itu pasti saya beli loh. Gak tahu kenapa, itu hebatnya mereka, cara mereka memperkenalkan diri. Jadi sejatinya selling ya itu ilmunya sangat luas sekali dan ilmunya adalah ilmu sosial,
kalau teman-teman pernah ikut dari training sana, training sini, training sana lagi, terus ikut branding, marketing, dan lain-lain, mungkin nanti ketika disamain, kok beda ya? Kok beda ya? Intinya sebenarnya kita kan adalah selling itu adalah memecahkan masalah. Jadi apakah kita berdebat dengan, oh branding adalah, kemudian selling adalah, kita nggak bahas definisi ya teman-teman. Di sini kita sharing aja, silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti, monggo. Silahkan, saya men-sharingkan sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang praktisi sales, dan saya juga coach di bidang UKM, BNSP, dan saya seorang pembelajar, belajar NLP, dan lain-lain. Itu memang karena senang aja, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dibagikan. Tuh bayangin, baru cerita aja udah 7 menit nih, Coach. Dihitung ya, bentar lagi selesai. Baik, teman-teman, ya. Sebelum saya mulai, ya, saya mau nanya dulu nih, saya belum mau kenalan dulu, kita ngobrol santai aja sesuai judulnya. Baik, apa sih di dunia ini, pertanyaannya, apa sih di dunia ini yang tidak memerlukan branding? Apa ya? Silahkan diketikkan di chat. Apa di dunia ini, kalau di kuis gitu ya, Helmi Yahya gitu ya. Ini ada dapur Mbak Tuti, salam kenal. Nah, dapur aja ada brandingnya gitu ya, dapur Mbak Tuti, itu keren gitu loh, kata dapur. Silakan teman-teman diketikkan dia, jualan tabung oksigen, ada brandingnya, harganya buktinya beda-beda. Tabung oksigen ada Oksa, harganya yang kecil 90.000, ada brandingnya. Oh, Oksika atau Oksa, ketik aja jual tabung oksigen di Google ya. Kalau ada beberapa merek itu artinya memerlukan branding. Nah, nanti kita bahas oksigennya, Coach. Oksigennya. Oh, oksigennya kan bisa dijual. Sesuatu yang bisa dijual artinya memerlukan branding kan. Kemudian ada juga truk yang ngangkut oksigen gede banget ya di rumah sakit. Iya. Nah, itu berarti bisa dijual. Itu udah ada brandingnya, ada mereknya. Silahkan jualan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sampai jam 2 pagi bahasnya ini aja nih. Apa di dunia ini yang tidak memerlukan branding? Iya ya. Pisang ada, Sunpride ada, udah brandingnya. Oh iya ya. Tadinya komoditas, tapi sekarang sudah dibrandingkan. Silakan, saya kasih waktu Bapak Ibu untuk memberikan pendapat sebelum kita diskusi. Biar air putih, Aqua aja ada branding. Ada, nih promosi dikit nih. Minumnya ini Aqua. Ada Aqua, dikasihnya Le Mineral, ya, Ades, dan lain-lain. Ada branding. Silakan, ya, ada yang mau open mic? Monggo. Silakan Bapak Ibu. Kita brand washing dulu. Silakan Bu Riris. Boleh, Ibu Riris, di dunia ini yang tidak memerlukan branding apa ya? Oh, ya. Sampai pare ada, keripik pare ada, keripik pare saya lihat. Panti asuhan kali ya Pak? J? Panti asuhan. Ada brandingnya. Ada namanya kan? Oh, ada Panti juga asuhan ya, apa Pak. itu udah nama ya. Nanti habis ini kita bahas definisi branding. Branding itu apa? Ibu Dapur Tuti, silakan. Angkat. Apa ya? Semua pakai branding sih. Soalnya ada namanya. Oh gitu. Apa kira-kira di dunia ini yang orang akan beli tanpa menanyakan mereknya? Saya akan jawab, tapi sejatinya yang menjawab ini bukan seorang Coach Willy ya. Yang menjawab ini adalah seorang pakar branding 51 tahun. Dan nanti silahkan dibuka Instagramnya. Ini beliau yang menginspirasi saya. Jadi ini trademarknya pun saya hargai punya beliau pertanyaan ini. Mantap. Ya. Nah, kalau saya kasih tahu siapa, nanti teman-teman silahkan buka Instagramnya boleh ya. Saya biar teman-teman nggak ngantuk ya. Kira-kira saya ngomongin branding itu saya mau nyanyi sedikit ya. Boleh. Ini kira-kira yang pakar branding yang saya sebut tadi dia menciptakan ini ya. Kira-kira iklan apa nih? Dari Sabang sampai. Oh, Pak Bi. Ah, betul. Ya. Dari timur sampai kota laut. Nah, oke. Atau lagunya yang terkenal sampai sekarang, kalau pada ngantuk di sini, bila Anda ngantuk, ya, tak sempat ngopi, ambil saja kopiku. Nah, itu gimana caranya bisa nyantol itu ya luar biasa. Makanya
Sama ini lagi, Coach. Mana lagi selain Ya, dan powerful sekali Wow. yang digunakan itu adalah Reza ya. Karena kalau selain Reza Artamevia yang bernyanyi mungkin nggak se-powerful itu. Yes, Mana lagi? Oh, ada mana lah, ada keren gitu. Ada geremetnya itu kau. Coach, suaranya nggak bagus ya. Iyalah, saya juara 3 menyanyi antar kamar mandi 1 RT. Menangnya dari mana? Yang mendapat timpukan sendal jepit terbanyak. Plak, 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 plak. Terus ternyata kalau sama-sama banyak dilihat ada telur busuknya nggak? Itu yang menang juaranya. Tenang ya teman-teman ya, kita sekedar sharing aja. Oke, siap-siap teman-teman ya. Ya, kalau penasaran ada Instagramnya saya ketikkan di chat ya. Ya. Penasaran menimbulkan pemasaran. Oke, apa di dunia ini yang tidak membutuhkan branding? Hasil berguru dari guru virtual saya, ya. Dengan segala hormat, ya. Jadi, ya, di dunia ini, mohon maaf tidak bermaksud sara, teman-teman, karena ini live di YouTube juga ya. Tidak bermaksud sara ataupun menyinggung suku agama. Selama benda itu bermanfaat untuk umat manusia dan bisa dihargai dengan value, itu nanti kita sebut sebagai branding, ya. Namun, ternyata ada loh di dunia ini yang tidak perlu orang berbahasa basi dan lain-lain. Ternyata di dunia ini ada yang tidak memerlukan branding, yaitu ketik dulu dong. Penasaran nih, bayangin nih 15 menit kok pembicara dari tadi nanya ngalor ngidul gitu. Ini Coach. Beras ada nggak di branding? Ada dong. Beras, makin beras merah, beras yang hitam mahal. Ini saya yakin langsung googling nih. Jasa sedot WC ada dong brandingnya. Ada. Di dekat sini di Bekasi Timur sini ada 3 jejer sengaja itu temenan semua, ada brandingnya itu. Turun naik berat badan diiklanin kemana-mana ada handphone udah branding itu. Iya. Apa ya? Kan udah mulut ke mulut ya. Siap-siap jawabannya tanpa bermaksud sara, saya hanya mengutip saja. Yang tidak memerlukan branding di dunia ini adalah siap. Dan silahkan berdiskusi, yaitu kain kafan. Oh iya ya. Jeng 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 Oh jeng. iya, betul. Mohon maaf tidak bermaksud sara ya teman-teman. Menarik ya, karena ketika orang beli dan tidak menawar dan memang itu bahan kebutuhan pokok, tidak pernah dibrandingkan. Batik, ada batik keris. Ya. Iya. Kemudian toko batik di mana beda, teman saya OEM, barangnya sama dikasih ganti merek harganya beda. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua teman-teman sebelum saya sharingkan ya. Menarik ya. Nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa karena sejatinya materi branding ini terus terang karena saya sebagai seorang praktisi, jadi saya jelaskan yang poin-poinnya saja. Banyak ahli-ahli branding yang sangat mumpuni, jauh kemampuannya luar biasa dan saya kagumi beliau. Ada Pak Bi, kemudian ada siapa lagi ya? Kalau personal branding itu ada tunggu saya mendadak lupa ya. Ya teman-teman bisa gue di Instagram tuh banyak banget kok ya. Jadi saya disclaimer kok, saya seorang praktisi ya, saya ambil aja karena saya seorang sales dan saya pikir branding itu saya gunakan untuk apa ya? Karena sebagai seorang sales 18 tahun sebagai seorang sales, saya mungkin udah beberapa kali cerita ini ke beberapa teman-teman. Mungkin Pak Pram sendiri sudah agak bosan sama cerita saya. Saya 18 tahun sales, 6 tahun itu baru mengakui bahwa saya seorang sales. Sisanya apa? Saya marketing. Kenapa? Ya tugasnya bagi-bagi brosur, ketemu orang, kadang-kadang ditolak satpam. Lo itu bukannya sales mas, bukan. Kenapa? Malu gitu sama calon istri gitu ya kalau disebut sales itu dulu. Ya. Kemudian kerjaannya apa mas? Saya konsultan. Konsultan ngapa? Ada yang nanya, saya jelasin, nanti saya presentasi, order, ya ada komplain, saya datang. Loh itu bukannya sales, bukan, itu konsultan. Ya, teman-teman sejatinya ya, mungkin saya tidak bisa berbicara detail. Ada 3 kata ya, yaitu branding, marketing, sama selling. Nah, di Indonesia ini unik.
terjadi namanya klirumologi. Artinya apa? Banyak yang bertanya itu gimana caranya jualan laku. Ternyata setelah digali lagi, pertanyaannya itu bukan pertanyaan selling, tapi itu pertanyaannya adalah pertanyaan marketing. Oke teman-teman, nanti saya akan coba sharingkan ya teman-teman ya. Ya, nanti kita akan bahas apa itu branding, apa itu selling, dan apa itu marketing. Ya, saya akan coba sharingkan dulu kepada teman-teman semua. Maaf Coach, kalau Bapak Ibu di tengah-tengah pemaparan materi ada pertanyaan, Ya, silakan, tulis silakan. di kolom chat. Silakan Coach. Ya, sebentar saya share dulu ya. Teman-teman jangan khawatir karena filenya nanti akan saya bagikan. Ya, jadi teman-teman yang belum bergabung dengan grup WA-nya Pak Pram, silakan bergabung dulu. Nanti materi akan saya bagikan. Baik, sudah kelihatan Pak Pram? Masih. Cek. Sudah. Oke, sudah. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah. Oke, ya saya lanjut. Maaf ini soalnya agak mendung, takutnya kadang-kadang sinyal saya ngomong sendiri kok nggak ada yang gerak gitu kepalanya. Baik, judulnya adalah The Art of Branding. Namanya art itu bisa simple, bisa panjang banget. Makanya pertama saya tanya, waktunya 1 jam. Gimana caranya saya delivery sebuah karya seni gitu ya untuk UKM. Jadi saya akan coba sampaikan materi yang mudah-mudahan simple tapi bermanfaat buat teman-teman dalam 1 jam ke depan ya. Ini covernya adalah buku saya, judulnya The Rapid Selling. Saya nggak jualan teman-teman. Ini adalah sebuah buku yang saya tulis waktu awal-awal pertama lockdown 3 bulan dari 16 Maret 2020 sampai 30 Mei 2020. Jadi 2 tahun lalu. Kalau seandainya tidak terjadi lockdown, buku ini mungkin tidak akan tercipta ya. Sedikit perkenalan diri, saya saat ini bekerja sebagai sales di bahan bangunan, totalnya sales itu 18 tahun ya. Pernah juga sebagai business development manager, juga pernah studi di Jepang sama Malaysia. Ya, saya S1-nya teknik sipil dan S2-nya di bidang real estate. Oke, teman-teman silakan di screenshot, saya kasih waktu 5 detik untuk slide ini karena nanti ada beberapa pembelajaran yang saya minta sebelum tanya jawab membuka YouTube channel saya yaitu Sahabat Coach TV. Channel YouTube saya yaitu Sahabat Coach TV. Saya kasih waktu 5 detik. 5. Silakan difoto ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Berarti sudah difoto ya. Ya. Jadi nanti teman-teman silakan membuka YouTube channel saya. Nanti kita untuk agar teman-teman dapat inspirasi akan menanyakan apa. Nah, harapan sahabat boleh saya tanya dulu di awal dari pemaparan saya tadi, kemudian dari cerita saya tentang juara nyanyi ranking 3 gitu ya, terus pengalaman saya sebagai sales, kok bisa-bisanya cerita branding gitu, sales tahu apa sih gitu ya ceritanya. Silakan teman-teman harapannya apa? Boleh diketikkan di chat. Untuk 1 jam ke depan gitu ya. Kain kafan juga ada brandnya, cek aja di Google. Siap, Bapak. Nanti cek di Google juga brandnya Pak ini ya, Pak Subiakto ya. Ya, itu di postingan sekitar 6 bulan sama setahun yang lalu. Ya, monggo. Nggak apa-apa, kita saling diskusi aja. Harapannya apa mengikuti training ini? Silakan Bapak Ibu. Wah, siap. Dari Rosa Institute, mantap jiwa. Ini kalau udah kolaborasi nih bawaannya pengen langsung ketemu ngopi ya Pak Rosa ya. Mudah-mudahan kita bisa ngopi bareng ya. Bila Anda ngantuk sempat ngopi biar bisa nge-branding produk sendiri. Oke. Ya, brand itu ada urutannya ya. Nanti saya akan sharingkan ke teman-teman namanya archetype. Yang pertama itu temukan dulu archetype-nya dulu ya. Nah, dan brand itu ada brand journey-nya ya untuk meningkatkan penjualan. Betul. Thank you. Ada lagi teman-teman?
Ya, nanti saya akan sharingkan di sesi akhir. Ya, ada namanya sekarang baru saja launching namanya tokoukm.id. Ya, saya tidak di-endorse sama siapapun, saya murni membagikan apa yang saya tahu. Ya, teman-teman nanti boleh buka tokoukm.id dan juga ada namanya Tribelio. Tribelio itu adalah sepanjang pengetahuan saya, itu adalah seperti Instagram tapi punya Indonesia, punya karyanya Coach Denny Santoso. Saya juga berguru sama beliau. Itu luar biasa. Kalau Instagram itu kan sejatinya untuk sosial media ya. Database-nya punya siapa? Punya Instagram, punya Facebook, punya LinkedIn, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman bergabung sama platform tersebut, database customer yang masuk punya siapa? Punya kita. Itu bedanya. Ya. Jadi pertanyaannya, saya yakin ini pertanyaan banyak. Bikin brand yang bisa selalu gampang diingat konsumen. Ya, betul. Ya, ini menarik ya. Nah, ini susah-susah gampang nih. Ya, itu membuat suatu brand, ya, ada namanya brand journey. Dan saya sendiri pun kenapa selalu tampil dengan jaket merah, ya. Ini adalah brand yang mau saya bentuk. Coach yang itu pakai jaket merah. Nanti saya akan sharingkan juga sebuah teknik, ya, gimana supaya gampang brand yang diingat seperti nanti Kopiko tadi dan lain-lain, ya. Caranya gimana? Ya nggak bisa saya sampaikan semua karena kita waktunya kebatas. Thank you. Lanjut dulu ya, teman-teman ya. Ini tadi udah dijawab ya. Menurut saya ada koin kafan yang ada mereknya ya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, monggo aja nanti dicari. Karena sepengetahuan saya pada saat ini ya, zaman dulu kan juga pisang nggak ada yang nyangka pisang ternyata bisa di branding, Sun Pride gitu ya. Ternyata ada juga, ternyata di dunia ini ternyata harus membutuhkan branding. Nah, kita balik ke pertanyaan fundamental dulu, teman-teman. Sebelum kita ngomongin branding. Saya bicara sama suatu hal yang fundamental. Ada brand, ada branding. Sebelum kita lanjut, ya, karena banyak yang ngomong kita penting banget branding, kemudian kita penting banget brand, penting nih selling, penting nih marketing. Makanya saya sebut judulnya adalah The Art. Kita bicara filosofinya dulu sebelum menuju ke branding. Karena saya senang sekali dengan suatu kalimat, apa artinya itu? Kita pengen jualan kita laku. Pertanyaannya, definisi jualan itu apa sih? Nah, branding itu apa sih? Ya, apa bedanya branding dengan logo? Branding sama brand bedanya apa sih? Aduh, iki training memusingkan Pak Pram. Gimana tuh Pak Pram kasih pembicara kok nanya bukannya cerita gitu ya? Saya akan stop share dulu teman-teman. Silakan. Yang mau bertanya boleh ya. Saya akan tanya dulu kepada teman-teman ya. Bedanya brand sama branding apa ya? Nah, itu dulu. Silakan Bapak Ibu ditulis di chat apa bedanya Ah, branding dengan brand. saya ulangin, saya disclaimer ya. Saya seorang sales, seorang pembelajar yang belajar dari sana sini. Saya highly recommend untuk membuka di Pak Subiakto. Itu detail banget. Ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti akan saya bagikan apa yang saya ketahui dan juga apa yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Brand itu apa, branding itu apa. Oke, ini nanti ada hubungannya sebenarnya Bu Lian ini lebih ke namanya positioning, Bu. Brand bagian dari branding. Oke, ya. Sebenarnya kita yang Bu Lian jawab itu namanya positioning, ya. Ya, brand bagian dari branding. Oke, ya. Thank you. Nggak apa-apa. Saya akan bahas pelan-pelan ya, nggak jawab langsung di sini ya. Nanti di sesi tanya jawab kita akan jawab bersama-sama. Karena kalau lihat dari linknya, pengertian brand itu luar biasa panjang. Dari American Association apa, dari ini apa, dari ini apa. Kita akan berdebat tentang masalah brand atau branding. Ya teman-teman, silakan ditulis dulu. Nanti kita bahas di sesi terakhir. Brand dan branding bedanya apa. Oke? Siap? Sebelum saya lanjut, saya boleh ngobrol sama Pak Pram dulu? Ya, silakan. Sebelum saya jawab brand sama branding itu bedanya apa? Ya. Silakan. Pak Pram, brand sama logo sama apa enggak?
Iki kok angel tenan, iki coach dari tadi nanya lah, namanya juga coach nanya, namanya obrolan gitu loh. Saya ngarepinnya cerita terus ngerocos, iki nanya wis salah tak live aja gitu ya. Brand sama logo bedanya apa ya? Wah, salah kelas nih saatnya live gitu teman-teman. Kalau saya sih kalau logo itu gambar produk atau jasa yang kita pasarkan. Oke. Kalau branding itu Angel tenan angel iki branding ya wes. Angel. sesuatu Salah yang pilih pembicara ini ya. sesuatu yang pertama kali diingat oleh customer. Oh, sesuatu yang pertama kali diingat oleh customer ya. Apa bedanya dengan positioning kalau gitu Pak tadi? Berarti jadi sampai jam 2 ini. Ya jadi ini belum. Kalau di teorinya Mark Plus, saya mendalami marketing itu di Mark Plus. Branding itu nomor ke-9 dari 9 core strateginya dia. Kita tuh sebenarnya baru di nomor 1 ini. Tapi nggak apa-apa, jam 3 pagi kita bahas. Oke, sama atau beda logo atau brand? Silakan Bapak Ibu. Ya. Logo sama brand sama apa enggak? Logo sama merek sama brand sama apa enggak? Nah, ini yang tenan loh, pelajaran bahasa Indonesia apa ya? Karena sebelum saya mengacu lebih lanjut teman-teman caranya ya, karena kita terus terang waktunya terbatas sekali ya. Saya butuh waktu cukup panjang menjelaskan, tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya mudah-mudahan bermanfaat kasih tahu ke teman-teman yang fundamental. Branding terjadi setelah konsumen merasakan pengalaman experience dengan produk tersebut. Keren banget experience. Ini yang lagi ngetren sekarang nih teman-teman ya, experience. Ada namanya teori sekarang marketing keren. Thank you, makasih. Sekarang namanya silakan nanti habis acara ini ada namanya flywheel marketing. Nah, Ya. Ada lagi namanya inbound marketing. Ya. Dan saking kita semangatnya mempelajari istilah-istilah itu, kadang-kadang orang tuh suka lupa jualan, Pak Pram. iya sih. Ya, kalau dipelajarin ujung-ujungnya baliknya ke awal kok. Ya, kalau menurut guru virtual saya Pak Bi, marketing itu sekarang sudah sampai 4.0. Ya, ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kita nggak bahas detail di sini, tapi intinya semua tuh berevolusi ya. Semua bermulai awalnya dari 4P. 4P ini sebenarnya tactical, silahkan dicatat teman-teman. 4P itu adalah produk, price, promotion, kayak iklan Pak, sama place. Ya. Produk, price, promotion, dan place. Oke, nah apa bedanya branding sama logo? Ya. Dan ternyata dari yang saya pelajari ya, ternyata brand itu secara bahasa Indonesia artinya itu adalah citra. Citra. Paling tepat padanan katanya itu citra. Ya. Kalau logo atau merek itu sejatinya definisinya by definition bukan brand. Nah, ini saya akan sebutkan dulu teman-teman. Tapi kalau teman-teman googling nanti ketemu brand atau merek. Bahkan ada bukunya ditulis juga seperti itu. Brand adalah logo atau merek. Ada juga yang seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, teman-teman berguru dari A, B, C, D, semua buku dikumpulin, ya. Kalau marketing pun ada Philip Kotler, ada Michael Porter, semuanya alirannya mungkin beda-beda, tapi intinya sama, benang merahnya sama, ya. Jadi gini, saya akan cerita sedikit ke Pak Pram, misal ya, ini adalah saya lagi mau makan ayam nih Pak ya, saya mau makan ayam, gambar kakek-kakek lucu gitu. Kakek siapa tuh kalau di seminar motivasi sering banget nih, 1000 kali gagal, 1008 kali gagal, siapa yang ngitungin gitu, 1000, 1001. Akhirnya di usia 60-an dia berhasil menjual fried chicken yang terkenal. Logo apa itu kira-kira? KFC. Nah, KFC. Wah, pencitraan branding. Nanti definisi branding nanti, Pak. Kita baru ke citra dulu. Pencitraan agak sedikit dalam. Itu kata sifat sebetulnya ya.
Ya, siap. Nanti kita baru ke brand dulu Pak, belum ke branding. Ojo ke susu, Pak. Alon-alon asal lakon. Masih jauh jam 2 pagi pos. Ya. Jangan lupa beli sabunnya. Ya. Jadi iklanin ya. Nah teman-teman ya, itu ayam goreng enak banget kakek-kakek ya. Ya kakek-kakek tuh yang dari kecil waktu masih di Jakarta di Tebet tuh saya inget banget. Sampai nunggu hari Sabtu, papa saya nganterin saya makan di situ tuh. Sebelahnya dulu kalau orang zaman dulu sempat masuk cerita film Lupus, namanya KMB, Kantin Murah dan Baik sebelah situ. Oh, iya. Ada namanya Kantin Murah dan Baik. Kalau di film Lupus zaman dulu dirubah jadi Kantin Mahal dan Jahat katanya. Ya saya inget banget. Ya, jadi logo kakek-kakek itu adanya di situ. Itu yang disebut sebagai logo. Nah, waktu saya makan, jagonya ayam. Ini jagonya ayam. Terus saya cerita ke semua training saya, makan nama itu, makan nama itu. Pertanyaannya adalah, kakek-kakek tadi ya adanya di depan saya atau di kepala saya? Silakan Bapak Ibu. Ya, Kepala. kakek-kakek adanya di Kepala. adanya di Pikiran, kepala. image. Betul. Iya, image itu yang disebut citra. Jadi logo merek berbeda dengan citra. Citra adanya di kepala. Ya, di kepala nanti turun ke hati. Yes. Ya. Jadi, ya, ini saya ambil dari ini agak dalam ya, teman-teman. Kalau detail di kelas saya Damis Marketing, tapi nggak apa-apa saya bagikan. Ada 3 share. Share itu adalah share ya, share ya, maaf saya. 3 hal yaitu share. Share itu pertama adalah mind share. Ini nggak ada di modul, silahkan diketik. Ada namanya mind share. Ya. Ada namanya market share. Ya. Ada namanya heart share. Nggak bisa detailkan ini karena saya butuh waktu, jujur sekitar 1 jam jelas ini. Tapi intinya gini, waktu saya ngelihat, langsung saya cerita ke orang-orang, itu ada di kepala. Ya, itu ada di kepala, udah mulai nge-brand di situ. Ini disebut sebagai mind share. Mind share disebut sebagai inti dari marketing. Gimana caranya membuat orang tertarik. Masuk dulu ke kepala, dikunci, jangan sampai lepas. Yang baju merah jangan sampai lepas, makanya saya pakai baju kasino ya. Yang baju merah jangan sampai lepas, gitu ya. Ya. Yang tahu ketahuan angkatannya pasti dulu seneng dengerin lagu Step by Step. Jadi ketahuan usianya. Jangan keras-keras. Kalau ditanya usia berapa? 18 tahun, ya. Oke, itu namanya disebut sebagai mind share. Kemudian terjadi pembelian, namanya selling. Selling itu adalah market share. Oke, dan ketika sudah terjadi, saya cerita kemana-mana, brand yang udah ada di kepala saya, ya, saya udah cerita kepala saya pakai ini loh, kalau pakai sabunnya dari Malang itu adalah Bang Ganteng, namanya nggak boleh sebut, tapi inisialnya Pramudia Herlambang loh. Itu setiap hari obrolan Kamis Jumat, malam Jumat loh yo. Malam Jumat betul ya? Betul. Iya, obrolan walaupun libur ada acaranya loh, mantap, mantap. Saya udah pakai hati saya kan, cerita kemana-mana. Itu disebut sebagai heart share. Nah, proses dari brand, mind share, market share, heart share, ini nanti kita sebut sebagai branding. Jadi dia adalah proses aktivasinya, disebut branding. Sehingga saya secara tulus sukarela bercerita kepada orang lain tentang mantap jiwanya Pak Pram, obrolan malam Jumat, sehingga saya bisa kenal sama teman-teman semua di sini. Ya, jadi ada 3 hal ya. Dalam sejatinya marketing, selling, dan branding itu semuanya kalau kita bicara detail, ya itu semuanya adanya di dalam satu marketing sendiri semua. Makanya ada namanya Magister Marketing Management. Ya, nggak ada selling management. Nggak ada branding management. Kalau branding masuknya ke kelas komunikasi, jurusannya komunikasi. Karena sejatinya bicara marketing, bicara selling, bicara branding,
bicara coaching, bicara parenting, bicara loving, kita berawal dari satu kata, yaitu komunikasi. Ya, saya misalnya coach bisa ngajar anak-anak nggak? Bisa. Judul trainingnya adalah coaching for kids. Oh, nggak laku. Parenting for kids. To get success at school. Parenting sama coaching sama komunikasi. Orang beli lagi, namanya branding. Orang beli sekali terus nggak beli lagi, namanya selling. Orang delok-delok toh nggak tuku, itu namanya marketing. Oke, orang delok-delok, bukan sulap, bukan sihir. Pak Barno. Iki apa toh? Mahal nggak beli. Itu namanya supaya orang tahu, tertarik. Itu namanya marketing. Orang beli nyobain, sapu nopo iki ngapusi iki. Selling sih sekali. Suatu proses di kepala, mind share, market share, heart share, itu disebut sebagai adalah prosesnya brand ke branding, adalah suatu proses aktivasi yang dilakukan. Prosesnya butuh lama, iya lama lah. Coach, kok Coach Willy berani sharing sih? Ya, saya kan sales 18 tahun ya. Masa nggak boleh sharing? Masa saya harus nunggu 51 tahun? Saya kan ingin membagikan ke teman-teman. Ya, jadi sejatinya bicara branding, marketing, selling, komunikasi, ada satu kata yang sebenarnya dilupakan orang dari tadi. Coach ngalor ngidul. Satu kata yaitu silakan ditulis, yaitu trust. Ya, trust itu timbul karena help, karena menolong, membantu orang menyelesaikan masalahnya. Ya, no trust, no help. Kalau kita nggak percaya sama orang, gimana kita bisa nolong? Kenapa saya bisa hadir di kelas ini? Karena Pak Pram nggak tahu gimana percaya sama saya. Ya kan? Saya mau hadir di kelas Pak Pram karena saya percaya. Dan itu juga yang terjadi. Parenting, komunikasi, marketing, selling. Berdasarkan pengalaman saya, ikut kelas ini dari NLP yang harganya lumayan, sampai wow, lucu banget harganya, kok murah banget. Ada. Boleh, saya sama senang belajar, teman-teman. Intinya kita bicara sama we cannot not communicate. Kita tidak bisa berkomunikasi, maaf, we cannot not communicate. Artinya setiap saat itu kita sebenarnya berkomunikasi dengan siapapun, orang lain, diri kita sendiri. Ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Takutnya muter-muter kok dari tadi definisi sih coach, terus caranya gimana? Ya, nanti kita akan sharingkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya coba. Jadi, logo yang kelihatan ya, logo merek yang kelihatan, yang di kepala namanya Mindshare. Saya mau tanya coach. Boleh. Kalau bisa jangan tanya aja Pak, beli ya. Galak banget ya. Mau nggak Pak Pram? Apakah Mindshare itu juga mempengaruhi top of mind? Oh iya, ya. Cuman masalahnya biasanya kalau udah top of mind, ya, ini nanti Bu Eksa baik. Kalau top of mind itu masuknya udah di heart share. Oh. Ya, top of mind itu otak manusia cuma bisa mengingat 7. Coba saya tes ya. Ya, ini top of mind. Saya yang paling simple aja ya. Biasanya trainer marketing atau branding biasanya kasih ini. Kalau masuk ke Alfamart atau Indomart atau Superindo gitu ya. Mau beli pasta gigi. Coba sebutin 7 merek. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Mau ke ya, nggak boleh berpikir sampai 20 detik ya, apalagi 2 jam ya. Itu berarti bukan top of mind lagi itu. Apakah eye catching termasuk branding? Itu masuknya di supaya tertarik aja, baru interest. Branding itu prosesnya membuat. Belum, eye catching itu adalah salah satu faktor supaya orang delok. Apa yang delok tuh ngelihat gitu ya. Ya. Jadi kan ada tahu, tertarik. Sampai orang ngelihat. Kalau di etalase itu namanya rack management, manajemen toko. Contohnya kalau yang makanan buat anak-anak tuh coklat ya. Coklat Kinder Joy. Kinder Joy itu ditaruhnya di sini kan, tingginya 80 cm karena anak-anak kan tingginya segitu.
Saya Iya. mana kepikiran beli Kinder Joy gitu. Tiba-tiba anakku, Pak, ini Pak. Loh, karena ditaruhnya di situ. Itu eye catching. Betul. Eye catching ada eye level. Ya, itu satu proses aja, beda. Eye catching itu salah satu parameter. Tapi kalau branding itu selain eye, ada juga lagu. Tadi harus ada lagu, irama, ritmik. Nih, misalnya saya kasih eye catching tuh biar kelihatan ya. Kalau ritme tuh misalnya saya kasih, ini sebel banget. Sampai ini di kuping saya terngiang-ngiang ya. Karena kalau hari Minggu itu jam 3 sore berisik banget. Berisik banget. Suaranya gini. Tahu bulat. Digoreng. Dadakan. Hangat. Tahu bulat. Digoreng. Bayangin orang lagi bangun tidur. Tahu bulat. Ini nggak bisa dicabut loh. Aduh. Sama seperti tadi Pak Pram bilang, mana lagi. Iya. Nah itu karena proses branding itu nggak bisa dikombinasikan dengan Coach Willy bajunya merah. Gaya bicaranya ceria. Itu harus dikombinasikan. Dan materinya simple tapi bermakna gitu ya. Iya. Nah itu harus dikombinasikan antara eye catching, kemudian ada nada, alunan suara. Dan jangan lupa ketika menyampaikan itu ada ketulusan. Seperti saya bicara ke teman-teman, ini ada unsur smiling voice. Saya nyampaikan sesuatu itu ada energinya, ada tulus gitu. Ya, eye catching itu salah satu faktor. Thank you. Tadi belum menjawab ya. Silakan Pak. Cara mengembangkan brand nanti saya jawab ya. Tadi Pak Pram nanya apa? Maaf saya sampai lupa. Top of mind. Oh, sebutkan 3 merek tadi Pak. Atau Pak Pram aja jawab deh boleh. Ya udah. Pepsodent, Ciptaden. Pepsodent, Ciptaden. Close up. Oke, 3. Ciptaden. Sudah tadi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Pram. Artinya kalau Bapak nggak sebut Sensodyne, berarti Bapak nggak pakai itu kan? Iya sih. Ya, kalau saya ditanya, saya jawabannya 1 Sensodyne, 2 Pepsodent. Karena saya pakai. Jadi top of mind itu adalah orang yang jawab tanpa harus berpikir. Itu namanya sebenarnya detailnya sebelum branding ada namanya positioning. Nah, proses membentuk positioning itu bertahap. Ada segmentasi, targeting, positioning. Oke? Jadi sepengetahuan saya berdasarkan riset, Pak, maksimal orang itu hanya bisa mengingat 7. 7 ini udah orang benar-benar nggak mikirin apa-apa setiap hari. Kalau ada yang nanya, maka merek pasta gigi adalah 7 tadi. Tapi kalau orang dengan informasi yang banyak, setiap hari kerjaannya sibuk banget, cuma inget bakalan 3 itu makanya disebut sebagai top of mind, itu top 3. Orang hanya bisa mengingat 3. Oke ya, saya jawab dulu Pak Eksa atau Bu Eksa ini ya. Bagaimana cara mengembangkan brand dengan baik? Ya, nomor 1 yang harus diketahui adalah target marketnya siapa. Ini barang dibuat buat siapa? Ini orang yang sering lupa. Kalau cara mengembangkan brand itu berarti pendekatannya produk. Ya, kita bikin produk itu buat siapa? Yang pertama tentukan target marketnya dulu. Ya, tentukan target marketnya dulu. Buat buyer personanya, ya, target marketnya dulu. Kemudian nomor 2 adalah tentukan channelnya yang mau dipakai. Nah, baru yang terakhir, jurus terakhir itu adalah buat suatu namanya copywriting-nya. Copywriting-nya tadi, mana lagi selain di McD tadi, itu copywriting. Simpelnya itu diksi. Diksi itu adalah istilah-istilah bahasa. Kenapa simple tapi bisa diingat? Saya ambil contoh ya. Kenapa saya kagum sekali sama seorang Pak Bi ya. Kalau waktu beliau memenangkan pemilihan presiden itu ya, langsung lebih cepat lebih baik, langsung begini. Gitu. Proses menemukan lebih cepat lebih baik itu nggak sederhana loh. Target marketnya siapa dan yang relevan terjadi pada saat itu apa. Nah, kemudian cara membuat brand yang baik, salah satu jurus yang beliau sharingkan itu adalah menambahkan kata yang. Contohnya gini, kayak tadi permen ya, Kopiko itu kan permen kan. Jadi challenge-nya itu gimana caranya bikin permen supaya laku. Permen yang.
Oh, Permen yang gantinya ngopi. Jadi ingatnya orang Kopiko itu bukan permen, tapi gantinya ngopi. bukan tagline ya, Nah. Coach ya? Ya, Bukan tagline ya? iya, maksudnya proses mengembangkan brand itu ditemukan dulu namanya brand identity-nya. Oh, Core, nyawa. Jadi bayangkan brand itu adalah ya, ini saya ambil contoh ya. Ini nama saya kan Willy Premadi ya. Nama saya Willy Premadi. Nama saya. Tapi brand saya lihat di sini ada Coach Willy, cewek ya. ya. Itu brand saya. Coach Willy cewek itu adalah, ini kayaknya belum dipin ya, sebentar deh. Oh, mungkin dipin dulu kali Pak Pram. Sudah. Nah, sudah ya. Ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, nama saya Willy Premadi. Brand saya Coach Willy cewek. Jadi bayangkan brand ya, itu ada seorang pakai jas merah, cerita bersemangat, di kepala kita lari-lari dengan nyanyi tadi tahu bulat digoreng. Itu di kepala kita. Itu disebut sebagai brand. Difahamin ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan sebuah brand, pertama tentukan target market, kedua tentukan channelnya, ketiga tentukan brand apa yang tadi namanya, copywritingnya. Nah, nomor 4, nomor 5 ini sebenarnya yang paling mahal dan sulit digantikan oleh orang lain kecuali kita yang bikin sendiri, yaitu brand identity-nya. Ini sebenarnya brandnya mau diapain sih? Seorang Coach Willy itu pakai baju merah dengan cerita tadi. Terus kemudian ketika cerita saya berguru sama beliau, belajar ini, kok diceritakan itu ada yang mau disampaikan. Identity itu lebih dari ketulusan, apa nilai-nilai yang mau disampaikan. Jadi difahamin ya, kalau teman-teman menjual produk tapi tidak bernilai atau benar-benar cuma pengen cari duit doang, nggak perlu branding, simple, banting-bantingan harga aja. Branding itu dibuat sebagai pembeda. Proses menjadi bernilai diingat orang ya dengan berbagai brand activation itu adalah prosesnya membranding. Jadi bayangkan brand itu adalah seseorang, misalnya produk apa Pak Pram itu sabun ya. Sabun itu kalau namanya dia sabun, anggap ada kaki, ada tangan, ada senyum, bisa nari-nari, bisa jingle, bisa nyanyi, bisa cerewet, bisa marah, bisa cemburu, ada emosinya. Anggap sabunnya itu bisa bernyawa dan jalan-jalan di kepala, itu yang disebut sebagai brand. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sabun tersebut tadi dibutuhkan orang sesuai nggak sama target marketnya? Jangan-jangan yang ada di kepala kita itu adalah ego kita sendiri. Gitu. Semoga menjawab. Berarti perlu riset pasar ya, Coach ya? Iya, betul. Karena saya lama kerja di multinasional, ya, riset pasarnya itu lama banget. Kadang-kadang bisa 2 tahun lebih. Nah, teman-teman, sekarang kan lagi heboh TikTok ya. TikTok tuh lagi rame naik daun. Itu market surveinya kenapa akhirnya diluncurkan TikTok itu lebih dari 8 tahun sepengetahuan saya. Ya. Oke, bagaimana satu lagi pertanyaan, bagaimana menaikkan brand yang telah jatuh agar tetap dapat bersaing? Nah, ini tergantung ya. Jatuhnya jatuh gimana nih? Kalau jatuhnya brandnya, reputasinya sudah jatuh, brandnya sudah rusak, ya udah nggak bisa dibagusin lagi, saya sarankan ganti brand. Namun sejatinya ya, kalau mau naikin brandingnya kembali, balik ke ujung-ujungnya branding, marketing, selling, komunikasi, itu apa sih? Trust. Kalau kita nggak bisa dipercaya sama orang, buat apa dinaikin lagi brandingnya? Ya, saya ulangin ya. Ada mobil ya, saya lupa mobil apa terus terang. Itu mereka mengalami gagal sistem di sistem rem. Kalau nggak salah mobil apa ya, saya lupa deh. Nggak lama dia langsung email blast di teks SMS, tolong pengguna mobil ini kembalikan ke dealer, kita ada kerusakan sistem, mohon maaf. Ada yang marah nggak? Ada, komplain. Tapi dengan kejujurannya menyatakan bahwa ada kesalahan produksi, tolong dikembalikan mobilnya, kita perbaiki, dan kita udah berlaku jujur. Ya, jadi pilihannya ada 2, teman-teman. Ketika ingin mengembangkan sebuah brand, brandnya jatuh, ada 2 pilihan. Brandnya di kill,
ganti brand baru. Kalau orang Jawa, wes kamu ganti nama lah Mas, bubur merah, bubur putih gitu ya. Atau namanya masih bisa dipulihkan nggak? Nah, dipulihkan dengan apa? Balik ke hakikinya dari brand, yaitu komunikasi yang disampaikan agar orang percaya. Jadi waktu mengembalikan kepercayaannya ya harus jujur. Iya sih. Iya sih. Ya, misalnya Pak Pram brandnya jatuh gitu, ya entah lewat sosmed atau lain, kami mengakui ada kegagalan produksi segala macam dan kami mohon maaf sebesar-besarnya, silahkan yang mau minta ganti rugi dan semua disampaikan dengan tulus. Difahamin ya. Jadi teman-teman ada dua pilihan, brandnya masih bisa diselamatkan nggak atau bisa di rebranding nggak? Tapi balik lagi, bicara branding itu bicara mengenai budget. Kita budgetnya ada nggak? Ya, untuk mengembangkan dari brand sehingga menjadi sebuah branding dikenal orang, sehingga orang percaya. Sebenarnya kan kita maunya percaya terus percaya banget gitu ya. Ya, ada lover, ada hater. Nah, kalau misalnya kita udah nggak percaya, gimana ngembaliinnya itu kan sebenarnya tugas berat banget kan. Iya sih. Nah, balikin ke kitanya. Semua tim diarahkan untuk mengembangkan, nah medianya macam-macam, tergantung target marketnya, balik lagi. Thank you, ini kayaknya nanya mulai banyak nih. Iya. Jadi ingat ini, Coach, merek Honda. Pernah yang kemarin remnya rusak, terus dealernya ngomong dikembalikan, tapi kami ganti baru dan gratis. Nah, itu juga termasuk itu ya, Coach ya. Ya, betul. Intinya kan mengembalikan kepercayaan. Iya sih. Ya. Ini ada 2 pertanyaan kelihatannya. Saya mohon izin saya lanjutkan presentasinya dulu, boleh? Iya. Thank you ya teman-teman. Jadi mulai dipahami kenapa kita sampai subuh ya. Udah mulai panas ini teman-teman. Iya, ini saya baru 1 slide nih, saya bingung ini kapan selesainya ini ya. Jadi nih sampai jam 2. Oke, sudah ke view ya teman-teman ya. Iya. Sudah ya, baik. Oke, udah kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Nah, ini bedanya marketing dan sales udah kelihatan ya? Ya. Intinya teman-teman, marketing sama sales itu beda. Ya, marketing itu adalah tipis tapi menyeluruh. Sales itu sempit tapi dalam. Jadi kalau bicara selling itu sebenarnya cuma 6 fase. Prospek, gali kebutuhan, cari solusi, handling objection, negosiasi, sama closing. Coach, gimana caranya jualan saya laku? Itu sebenarnya pertanyaannya lebih ke marketing. Kenapa? Marketing itu ada namanya strategi 4 battles. Lalu ada yang namanya target market. Sebelum target market ada namanya segmentasi, targeting, positioning. Positioning itu adalah bisa dengan tagline, intinya benefit apa yang mau disampaikan orang ingat. Lalu ada namanya differentiation, baru fase terakhir itu adalah disebut sebagai branding. Ya, sejatinya sales itu adanya di dalam marketing, branding pun di dalam marketing. Namun kita sering terjadi kelirumologi. Ada marketing, ada sales, ada segala macam. Ya, macam-macam karena marketing ada association marketing. Ada AMA ya, association marketing. Ya, kemudian kalau di Indonesia yang saya pelajarin, saya lebih mengarah ke Markless karena dia kolaborasi sama Philip Kotler. Nah, alhamdulillah saya ambil sertifikasi di situ. Jadi banyak teori-teori yang saya sampaikan ini mengacunya ke Markless dan juga saya berguru sama virtual sama tadi di Instagramnya Pak Bi, sangat jelas banget kalau teman-teman mau tahu. Hermawan Kertajaya ya, Coach. Ya, betul. Dan kalau penasaran nanti saya kasih di slide terakhir ada ininya apa? Teman-teman tinggal buka ya. Oke, jadi ada marketing, ada sales. Sejatinya ini semua dalam satu kesatuan yang kita sebut dalam strateginya marketing. Nah, mindset psikologinya nih kemarin lagi ngetrend layangan putus kan ya. Layangan putus itu sebenarnya mindsetnya adalah gimana caranya kalau saya tiba-tiba didatengin seorang Lydia gitu ya di film ini ya, si Mbak Anya. Tiba-tiba ngajak saya makan siang. Masa iya saya nolak sih gitu. Ya, kalau nolak dia kan bilang nggak salah kamu nolak saya. Nah, itulah disebut sebagai kamu yakin abis ini saya ke mejanya Pak Pramudia Herlambang loh. Kamu nolak saya loh. Artinya kita jualan dengan pede ya pede karena kita punya kemampuan kan.
Ya. Kita percaya brand kita. Ujung-ujungnya adalah kita bisa dipercaya, trust. Mau teman-teman belajar dimanapun silakan, sharing dimanapun silakan. Trainer sales macam-macam banyak banget, yang marketing juga banyak, motivator juga banyak banget, terus pengusaha yang praktisi juga banyak banget. Ujungnya kita bermuara dari satu kata, trust. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, intinya high impact low budget selling itu adanya semua di copywriting. Nah, itu sebenarnya dalamnya copywriting, itu dalamnya branding tadi. Jadi rohnya selling dalamnya itu ya branding tadi. Brand itu adalah yang di kepala, branding prosesnya mencapai itu sehingga dipercaya. Apa customer pindah ke lain hati? Loh, ternyata rata-rata 68% customer itu nggak ngerasa dilayani, dicuekin, nggak pernah diucapin selamat ulang tahun, selamat tahun baru, apa kabar luar biasa dahsyat, yes. Ya, saya ini asuransi rumah saya nggak perpanjang karena lama-lama saya pikir saya ikut, sebenarnya simple. Dia selalu negor saya itu pasti akhir Januari waktu preminya udah mau habis. Lama-lama saya pikir kok kayaknya kok ngelihat saya sebagai mangsa ya. Akhirnya saya nggak perpanjang setelah 5 tahun. Padahal Mbok ya Desember selamat tahun baru gitu ya. Iya sih. Simple. Ketika halo Pak, apa kabar? Saya menggantikan sales. Apalagi menggantikan sales yang dulu. Yang dulu rada ramah nih, 4 tahun sebelum diganti. Nah ini ramah. Saya ulang tahun dia japri. Ya, kadang-kadang kita pengen jualan laku, cuman ya customernya Pak Pram ngapain sih? Saya nanya ulang tahunnya Pak Pram. Kita kan seneng gitu pagi-pagi jam 12 malam ada selamat ulang tahun. Itu mata lagi kriep-kriep, ada yang selamat ulang tahun tuh langsung majlep nancep di kepala nih, Pak Pram. Jangan lupa saya mau beli sabunnya. Nah, langsung ingat. Ya. Ingat aja waktu zamannya pacaran dulu zamannya saya belum nikah sama istri saya. Sudah siap tuh jam 12 lewat 1 menit. Ya, SMS, telepon, itu ingat. Terus pagi-pagi udah nelpon dulu. Saya ya dulu ya, kalau sekarang kan istri saya sebelah saya kan. Kalau dulu telepon. Jangan lupa sholat ya. Cie gitu ya kan. Bayangin ya, orang lagi bangun tidur itu kriep-kriep ya. Pak Pram nelpon. Ini pasti mau bangunin biar sholat subuh. Lama-lama 21 hari dilakukan. Itu proses branding. Supaya diingat tiap hari, terus pelan-pelan. Hari ke-22, saya stop. Sengaja. Biasanya gitu kalau saya. Hari ke-22, nggak saya telepon. Hari ke-23, hari ke-24, tiba-tiba dia nelpon. Mas, udah sholat subuh belum? Nah, ini kalau ditembak pasti kena ini. Artinya dia udah kehilangan saya ini. Dia. Di ghosting berarti ya, Coach ya? Apa? Di ghosting. Emang sengaja mengghostingkan diri. Kalau dia nyari saya balik, artinya hatinya udah kena kan? Iya, jadi kan sama aja sering dianterin pulang. Biasanya saya gitu. Ini cerita zaman saya dulu ya, waktu masih keren-kerennya 18 tahun beneran gitu ya. Sering antar jemput. Lama-lama biasanya saya nggak tahu kalau anak sekarang mungkin namanya apa ya? Nelpon sampai malam tuh, curhat sampai malam. Sleep gitu call, kan. sleep call. Sleep call. Nah, sleep call itu fasenya gitu karena masuk ke pikiran bawah sadar lagi frekuensi rendah itu langsung nancep tuh Pak. Langsung nancep, inget banget tuh. Nah, biasanya kalau dulu ya, zaman saya dulu ya, zamannya New Kids on the Block gitu ya, Pak ya. Nggak tahu sekarang zamannya BTS lah anak saya ya. Biasanya sering antar jemput, terus tiba-tiba saya 3 hari hilang. Hari ke-4, ke-5 kalau dia nyari balik, ini berarti jodohku. Bisa. Kalau dia nggak nyari balik, ya berarti jangan ditembak gitu ya. Udah pasti nggak kenal, udah dia nggak nyari berarti kan keganggu. Ditelepon, judes, sampai 21 hari kita hilang, ghosting, nggak dikejar balik. Ini kalau cowok ya, sebaiknya sih cowok yang melakukan, kaum pria di zaman dulu. Branding juga gitu. Bayangin kalau branding itu continue, tiap hari mengembangkan brand, posting. Nah tadi ada yang nanya ya, gimana cara mengembangkan brand? Simple aja.
jurusnya sering saya ucapkan, yaitu teaching is the new marketing. Wah, Sering acara seperti ini, coach, ini kan nggak dibayar, ya nggak apa-apa, ini kan berbagi. Ya. Pintu berkahnya di mana nanti kita nggak tahu. Teaching is the new marketing. Jualannya nanti nggak apa-apa. Silakan japri saya tadi kan dari screenshot, nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Prinsipnya untuk mengembangkan branding kalau saya sederhana, closing nggak closing, yang penting ngopi. Nah, ya jangan lupa obrolan malam Jumat selalu hadiri kelasnya Pak Pram. Oh ya. Nah, Langsung kita terang-terang masuk sampai ini. di inti acaranya ya. Itu namanya brand archetype. Artinya kalau mau bikin brand, ada dua hal yang perlu di-brandingkan. Pertama, brand terhadap produknya sendiri. Brand terhadap produknya sendiri, ya. Sama yang kedua adalah personal branding. Salesnya juga di personal brandingkan. Artinya salesnya juga harus membrandingkan dirinya sendiri. Ya, brand archetype itu adalah gini. Kalau misalnya kita berbicara tentang ibu baik hati, Indonesia kan ibu kita Kartini, ya. Kalau di luar negeri Madam Teresa. Jadi brand archetype itu adalah satu simbol. Bayangkan brand itu adalah orang yang menari-nari di kepala kita. Jangan dilihat brand itu sebagai brand. Brand itu anggap adalah orang punya nyawa, punya baju, punya lagu, punya nyanyi, punya nafas, punya wangi, punya harum. Itu target market kita. Ya. Nah, silahkan di googling archetype. Ada namanya www.archetype.com. Teman-teman bisa kerjain sendiri ya. Ini saya akan sharingkan sebentar. Nanti habis acara ini nggak apa-apa, silahkan dikerjakan sendiri. Kalau di kelas saya ada workshopnya, tapi nggak apa-apa. Ini silahkan diklik. Ini archetype itu nggak ya? Ya ini websitenya ini archetype.com, teman-teman. Kok nggak bisa diklik ya? Ya. Oke, jadi maksudnya apa yang saya bicarakan? Jadi kalau kita mau bikin brand itu harus punya archetype-nya, ciri khasnya. Atau kalau pahlawan, ya, kayak saya nih, kenapa saya pakai baju merah? Archetype saya karena saya sukanya Iron Man. Oh. Ya, itu adalah archetype. Brand saya mengcopy paste boleh nggak? Oh, siapa bilang kalau saya bilang mengcopy seperti Iron Man tidak boleh, karena itu ada hak ciptanya. Tapi nafasnya, gayanya, semangatnya, saya tuh Iron Man tuh cowok banget, terus kaya raya, ya. Terus alatnya keren-keren gitu. Wah, I'm Iron Man. Jangan lupa makan odading, maoleh. Itu zaman dulu ngetep banget tuh kemarin tuh. Benar. Ya, itu archetype-nya diambil. Jadi kalau bikin produk itu ada rohnya, ada nyawanya. Barangnya tuh pengen rohnya kayak siapa? Sage, bijaksana. Contohnya tokohnya adalah Pak Mario Teguh. Jadi bayangkan ya, saya kan pakai archetype Iron Man sekarang. Ya, saya misalnya mencoba mengcopy paste archetype-nya seorang yang bijaksana. Jadi Pak Pramudia, branding itu adalah proses di dalam kepala Anda. Itu. Cocok nggak? Enggak. Yang cocok ya dia sendiri, beliau. Ya. Pak Pram gaya bicaranya beda, produknya beda. Contoh yang archetype-nya rebel, simple, Pak Deddy Corbuzier. Ya, sekarang luar biasa, ngetop banget. Sudahkah Anda menonton podcast Deddy hari ini? Oh, itu keren banget. Archetype-nya apa? Rebel. Ya. Nah, teman-teman, waktunya mungkin nggak cukup. Teman-teman silahkan googling sendiri boleh di www.archetype tadi. Bisa diisi, teman-teman, personality-nya, personal brand, archetype-nya seperti apa. Ya. Bisa ngambil intisari, misalnya pahlawan sukanya sama Spider-Man. Gitu. Kalau saya, Spider-Man nggak cocok. Nah, di ini ada. Kalau saya waktu di dalam tes tadi itu saya masuknya performer. Performer tuh ingin selalu tampil, ya. Nanti silakan dicek sendiri. Nah, ini sebagai penutup ya teman-teman. Teman-teman saya yakin banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, ya. Coach, caranya gimana jualan supaya laku? Saya terus terang
balik ke tadi disclaimer ya, tidak endorse, tidak sama sekali saya karena seneng banget. Saya pernah nyobain semua ikut trainingnya webinar ini. Kalau pengen jualan silakan googling Tribelio, itu Instagramnya Ala Indonesia, database-nya punya kita sendiri ya. Terus teman-teman coach gimana caranya bikin branding? Nggak usah bingung, buka aja www.seribulancer.com, ketik di situ mulai dari 300.000 sampai kalau 4 juta rupiah itu langsung disayembarakan desainnya. Ya, bedanya kalau nggak salah 4 juta rupiah itu ada 30 desainer yang berlomba mendesainkan. Yang 200.000, 300.000 ada nggak? Ada di dekat sini juga ada. 300.000 nanti tugasnya cuma nanya, coach mau logo Coach Willy kayak apa? Kayak Iron Man. Oh iya iya. Terus punya sayap ya. Nanti digabung sama dia ada Iron Man pakai sayap, celana dalam di luar gitu. Ya, karena dia bikin sesuai maunya saya. Ada yang beli nggak? Ya mungkin nggak ada yang beli, nggak tahu macam-macam. Jadi branding itu kalau teman-teman mau brand yang bagus, di saat ini tuh tidak ada alasan tidak bisa bikin brand. Belajarnya banyak dan teman-teman kalau buta sama sekali tinggal buka Seribulancer, ada yang bantu mendesainkan. Ya, saya balik ini saya cuma sekedar sharing ya teman-teman ya. Terus ada juga toko UKM ini baru di launch. Ini grupnya Evapora sama Pak B tadi yang saya sebutkan. Oh, Evapora. Ya teman-teman. Ini benar-benar teman-teman reseller nggak punya barang, teman-teman sebagai dropshipper nggak punya barang, teman-teman jadi reseller bisa jualan. Kalau yang produsen bingung mau jualan gimana, cuma ada 2 tombol nih saya kasih ya. Ada sebagai produsen, ada sebagai reseller. Ya, kalau yang mau penasaran silakan. Kalau ditanya coach sarannya apa? Tergantung, saya balikin budgetnya gimana. Kalau teman-teman tanya saya, seorang Coach Willy, saya punya landing page sendiri, www.coachwilly.com. Itu saya. Cuman biaya bikin website harganya lumayan. Yang pasti itu di atas 5 juta rupiah. Kenapa? Sebentar. Ada iklan kalau di rumah sebentar. 1 menit aja. Pak Pram boleh dibantu sedikit sebentar. Atau dibantu merangkum dulu Pak Pram? Monggo. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan mungkin sebagai reseller atau mungkin sebagai produsen untuk menjual atau mempromosikan usahanya bisa di toko UMKM atau di Tribelio atau di Seribulancer. Kita tunggu Coach Willy. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Ini Coach Willy masih ada keperluan sebentar, kita tunggu dulu. Nanti jangan khawatir, nanti materi hari ini nanti akan saya share di grup. Silakan Coach. Oke Pak, maaf. Ini seninya kalau online ya. Iya. Biasa anak saya kalau minum vitamin maunya bapaknya yang minumin. Mohon izin, maaf. Ya. Oke, materinya sudah selesai teman-teman. Kalau teman-teman berkenan semua yang saya sampaikan sedikit banyak ada di buku saya. Silakan saya kasih waktu 5 detik buat foto. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf, saya nggak jualan ya. Sebagian materi ada di situ di buku saya. Ya, saya nggak mau promosi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Kalau banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab dan teman-teman penasaran apa itu branding, saya tadi udah kasih linknya ya di Instagram ya, Pak Subiak ya, atau langsung googling aja bisa tuh di apa. Ini langsung ketemu kok. Ya Pak. Ya atau sebentar. Saya takut salah spellingnya. Satu lagi ada, teman-teman penasaran ya caranya mengembangkan. Oh ini ada satu lagi, sebentar. Ini juga. Ada 2. Ya. Sama satu lagi, maaf saya baru ingat. Kalau
Kalau personal branding tuh cuman yang saya tahu ada 2 ya, beliau sama satu lagi. Ya, ini bahas personal branding. Oh Ya, ya, nanti di ya, grup ya. ada, silahkan di mungkin Pak Pram bantu mencarikan. Ya, ya. Oke, demikian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan, kita masih ada waktu tanya jawab nggak ini Pak Pram? Iya, sampai jam 2 ini, Coach. Monggo. Sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan. Wow. Ini ilmunya ini daging semua ini, Coach. Terima kasih, Coach. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini tadi ada pertanyaan dari Tadi ada yang belum dijawab kayaknya deh. Iya, nah, dari Pak Kurnia Sukma. Oke. Bagaimana mempertahankan brand yang masuk di toko retail modern, mengingat kompetitor produk impor yang harganya lebih murah dari produk kita. Oke, sebentar Dari saya Bapak baca dulu ya. Atau Ibu Kurnia Sukma. Oke, ini pertanyaannya agak-agak ambigu menurut saya nih, karena yang mau dipertahankan sebenarnya brandnya atau jualannya. Nah, Ya, karena gini, kalau di toko retail ya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ya, ada barang-barang yang tertentu memang toko retail modern itu sifatnya sebagai brand exposure. Yang penting dilihat orang atau teorinya availability. Barangnya ada. Ya. Jadi pertanyaannya adalah ingin brandnya tetap, kalau sudah dibanting-bantingkan, namanya brand itu value-nya tetap segitu. Mau orang banting-bantingan harga, ya artinya kita nggak pakai strategi branding. Kalau kita terjebak sama banting-bantingan harga, artinya kita belum mendalami atau memahami arti brand yang sesungguhnya. Karena arti brand yang sesungguhnya adalah, pertama, dia sebagai pembeda. Saya ulangin ya, brand itu adalah sebagai pembeda. Pembeda artinya dia memberikan nilai tambah lebih. Ya, artinya apa? Kalau banting-bantingan harga, ya, kalau matematika, brand apa yang pernah Masnya buat? Saya balik ke saya sales ya. Brand saya Sahabat Coach TV. Itu brand saya di YouTube channel. ya. Sama saya kalau selling itu saya Rapid Selling Coach. Nah, Rapid Selling itu brand saya. Bisa saya patenkan nggak? Saya udah cek ke Haki, nggak bisa dipatenkan Rapid Selling. Kalau bisa pasti saya patenkan. Sahabat Coach TV itu brand saya, dan ini saya lagi proses membuat company hubungannya Sahabat Coach. Jadi kenapa Sahabat Coach? Ada brand identity, brand journey, saya nggak bisa sharing karena ini panjang banget sebenarnya. Tapi itu brand yang saya buat. Tapi sejatinya gini, kalau kita mau mempertahankan brand, ya teman-teman silakan dicatat ya. Produk sama price, ya, produk sama price itu adalah selling. Sejatinya selling, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, gimana caranya supaya 1 tambah 2 barangnya tetap dibeli orang? Ya simple aja, nggak usah pikirin branding, banting harga aja. Gampang kok. Jadi kalau kita mau terjebak sama banting-bantingan harga, nggak usah pusing-pusing, nggak usah ikut branding segala macam, banting harga aja. Branding ada karena sebagai pembeda, supaya 1 tambah 1, kalau di teori flywheel marketing, supaya 1 tambah 1 sama dengan maksimal 5. Saya ulangin ya. Kalau teman-teman 1 tambah 1 sama dengan 2, ada yang banting harga panik, ya udah nggak usah lupakan branding, banting harga aja. Harga lemper 1.000, ada yang jual 900, kita jual 875. Ada yang jual lagi 8,5, kita bikin 800. Ada yang jual lagi 600, modalnya 700, kita jual 400 plus pijat refleksi misalnya. Wah. Artinya selama kita terjebak sama banting-bantingan harga, lupakan branding. Karena branding itu tampil sebagai pembeda. Ada nilai-nilai, ada value, ada semangat, ada roh yang mau kita sampaikan supaya hal itu bermanfaat. Nah, gimana caranya supaya brandnya tetap di toko retail tadi? Nah, tergantung mau jualannya nggak laku nggak apa-apa, tapi brandnya tetap, ya, atau mau brandnya naik. Karena kalau brandnya naik nggak bisa cuma di toko itu aja. Aktivasinya mesti dari berbagai channel. Thank you. Ada lagi dari Coklat Fiji nih, Pak. Saya baca ini ya. Maaf nih kalau mungkin jelasinnya
cepet-cepet ya. Gimana brand biar dapat penjualan dapat tanpa banting harga? Wow, oh kalau brand itu cepet tanpa banting harga, simple, temuin dulu nomor 1 familiarity. Saya tulis ya. Artinya familiarity, artinya orang umum. Terus nomor 2 aneh. Ya. Kalau nggak aneh, nggak laris dijual. Yang sekarang lagi ngetop, kalau di Instagram itu ada yang tahu nggak? Vicky lagi tinju sama Aldi Taher. Oh iya. Nah, pertanyaannya seorang Coach Willy mau nggak tanding tinju sama beliau? Nah, pertanyaannya kalau saya mau tampil aneh, nah itu cepat. Ada orang yang beranggapan brand itu naik secara cepat tapi matinya perlahan, atau brand dikembangkan secara organik. Kalau saya lebih memilih brand itu secara organik. Betul. Ya, jadi pilihannya saya kembalikan ke teman-teman ya. Brand mau cepat dikenal, misalnya Cilok Coach Willy. Wah, Cilok Coach Willy supaya ngetop, saya promosi 1 miliar pasang di Jalan Bekasi gitu ya. Cilok Coach Willy. Saya misalnya punya duit 1.200.000.000, 1 miliar saya habiskan buat Cilok Coach Willy di jembatan. Misalnya bikin gerobak. 1 minggu saya bangkrut. Boleh nggak? Ya terserah orang kamu. Saya ngebom di tempat yang lain yang nggak tepat, teman-teman. Jadi kembalikan berapa banyak budget yang kita siapkan. Nah, terus kemudian target marketnya siapa? Nah, banyak yang bicara marketing itu sebenarnya bicaranya simple target market. Ya, brand kalau mau secara organik, budgetnya rendah, gunakan strategi kalau di training saya, Damis Marketing, itu kita gunakan namanya strategi guerrilla marketing. Ya, guerrilla marketing ini kurang lebih sama dengan strategi yang digunakan oleh inbound marketing sama flywheel, yaitu buka status WA aja. Misal ya, contohnya teman-teman cukup save nomor saya ya. Misal gini, save nomor saya 0896 80 90 2125. 0896 80 90 2125. Kalau teman-teman udah save nomor saya save nomor teman-teman, status WA-nya pasti kebuka. Tegur aja setiap saat. Itu kita sebut nama teorinya adalah low budget high impact. Oke, semoga menjawab ya. Jadi kalau mau brand cepat unik tadi, tanpa banting harga, harus familiarity, harus unik, dan jangan lupa yang ketiga harus bermanfaat, Bu. Ada satu lagi, nomor 4 harus jujur, artinya kita ketika menyampaikan solusi itu benar-benar kita terus membantu. Thank you. Ini kayaknya Pak Ujang Sumarno mau nanya, boleh Pak Ujang? Halo, salam kenal. Ya, silakan Pak Ujang. Terima kasih Coach Willy. Saya termasuk terlambat masuk, cuman saya cukup bisa menangkap. Kemudian apa tadi yang masalah apa brand? Ya. Branding. Terus ini salah satu. Saya jual mie ayam. Ya. Saya jual mie ayam, orang lain jual 8.000. Tapi saya bertahan di harga 20.000. Wow. Dengan, pasti enak nih Pak. Maksudnya 10.000 kelebihan ke angka. Oke. Jadi orang lain jual 8.000, saya menjual 10.000. Ya. Tapi saya memperbaiki kualitas mie ayamnya. Wow. Kalau orang lain itu mie ayam yang dipakai itu per kilo seharga 12.000. Kalau saya mie ayamnya sekilo sudah 15.000 karena ada tambahan telur di dalam. Enak banget tuh Pak. Jadi saya di situ cara untuk meningkatkan brand saya. Jadi orang lain nanti akan memilih, akan merasakan dengan selisih harga sekitar 2.000. Tapi kalau kita mendapatkan rasa yang lebih, kenapa tidak? Kira-kira seperti itu, Coach Willy. Bagaimana pendapat Coach Willy? Oh iya, udah betul Pak. Saya boleh kasih saran Pak? Ya. Nama jurusnya ini NPS Score Pak, Net Promoter Score. Oh ya, sip. Tugas Bapak gini aja, Bapak udah ada pembeli loyal kan? Ya. Bapak cukup kasih 2 pertanyaan ke dia. Nanti Bapak kira-kira pembeli mie ayamnya kalau ditotalin yang loyal ada 30 orang nggak? Tiap hari balik dia lagi. Kalau tiap hari belum. Kalau ditotalin kira-kira pembeli Bapak kenal ada 30 nggak?
Ada Ada ya. ada. Nah, Kalau Bapak ada waktu dan ingin serius menjual, mudah-mudahan bisa jadi harganya 15.000. Saya baru Bapak cerita aja pengen beli nih, Pak. siap. Harganya kalau bisa 15.000. Caranya gini, Pak. Bapak survei sama 30 orang tadi, ya. Iya. Bapak kasih 2 pertanyaan aja. Nomor 1 namanya Art of Branding, itu pertanyaannya kenapa? Ya. Gitu. Nah, Jadi nomor 1 pertanyaannya, kamu kenapa sih beli mie ayam saya? iya. Oke. Ceritain dong kenapa. Bapak salin tuh. Salin, kalau perlu 10 halaman, nanti yang 30 tuh dikumpulin kata-kata apa yang paling sering muncul, itu berarti yang disebut sebagai positioningnya. Brand Bapak, ayamnya empuk, ayamnya asli, atau ayamnya lagi dimakan ada kukuruyuk. Nah, kita nggak tahu. Ayamnya hidup gitu loh ceritanya. Makan ayam serasa ayamnya hidup, makan gitu kan. Iya. Ya, nomor 1 Pak, pertanyaannya kenapa beli mie ayam saya sih? Tapi dicatat Pak, kalau bisa direkam gitu ya. Siap. Begitu Pak. dia udah kasih survei, jangan lupa Pak kasih voucher beli 5 kali gratis karena kamu udah jadi loyal. Itu teorinya flywheel marketing tadi Pak. Sip. Jangan udah disurvei terus dilupain, makasih ya. Ya kasihan dong, kan pengen dapat gratisan mie ayam. Biasanya saya kalau yang saya sempatkan bertanya gitu, saya kasih diskon dia 25% langsung. Oke. Nah, Ya. jadi waktu saya tanya, saya rekam, habis itu kan saya sebelumnya minta izin dulu. Oke. Mbak, Mas, bisa minta izin nggak kalau saya umpama ngobrol sedikit, dan saya rekam ya? Oh boleh. Nah, setelah itu, Boleh, oke siap. Mbak, nanti pas bayar di kasir nanti biar di diskon 25%. Saya bilang seperti itu. Oke. Nah, Mantap, kira-kira mantap. teknik-teknik ini masuk nggak ini Pak Coach Willy ini? Masuk itu udah ke testimoni, cuman yang positif Pak. Nah, Iya. pertanyaan yang kedua net promoter score Pak. Bapak pertanyaannya gini, teman-teman boleh dicatat ya, dicoba juga. Cuman disurvei kepada orang yang udah loyal ya, jangan yang sekali beli pergi, jangan. Tapi yang udah loyal berkali-kali beli. Karena jawabannya itu jujur. Kuncinya branding itu trust, jujur. Nah, pertanyaan yang kedua nih ini, yaitu ini masih nyambung ya, maaf. Masih ya. Pertanyaan yang kedua gini Pak, boleh dicatat. Dari skala 0 sampai 10, ya, berapa kamu nilai brand saya? Berapa kamu nilai mie ayam saya? Oke. Kalau dia kasih nilai 9 sama 10, itu artinya benar-benar customer loyal. Kalau dia skornya 7 atau 8, artinya dia nggak pernah cerita ke orang-orang kalau mie ayamnya Bapak enak. Artinya dia cuma makan, ya udah disimpan aja di dalam hati. Kalau dia kasih skor 6, artinya dia bilang enak ke Bapak, tapi di belakang Bapak dia ngejelek-jelekin, mie ayam apa itu, mie ayam kuruyuk gitu. Ya, jadi Bapak, maaf nih Pak Ujang, ikut seminar ini dikasih PR sama saya. Nomor 1 nanya why-nya. Nomor 2 disurvei aja Pak. Menurut Anda, menurut kamu nih misalnya Ibu Riris gitu atau Bu Eksa gitu ya. Makan mie ayam saya nilainya dari skala 0 sampai 10 berapa? Kalau dia jawab, kok 10 toh 11? Wah, berarti udah pasti dia cerita ke orang-orang. Tapi kalau Coach Willy, gimana Coach mie ayamnya? Enak, angkanya 8. Oh, 8 tuh artinya cuma saya doang sama Allah yang tahu. Sama yang ketiga aja. Tapi kadang mereka kalau ditanya jawabnya, ya lumayan, enak, seperti itu gimana itu? Ya, coba ngobrol dulu. Kan Bapak belum kasih tahu dikasih voucher mie ayam. Kalau ada skor 0 sampai 10, angkanya berapa? Kalau dia kasih angka 7 sama 8, artinya itu dia pasif, dia nggak cerita kemana-mana. Ya, kalau 9 sama 10 itu artinya dia brand promoter. Kalau dia angkanya 6, itu dia brand destroyer. Semoga menjawab Pak Ujang, sudah bagus. Kalau penasaran Pak, boleh di Google, itu nama teorinya flywheel marketing sama inbound marketing Pak. Itu detail banget. Siap. Ya. Ini ada yang raise hand, Coach. Pak John ya. Oke, satu pertanyaan lagi kali ya. Monggo Pak John.
Silakan Pak John. Selamat malam Pak Pram, Coach Willy. Ya, Maaf, halo, Pak. Tadi ada IG-nya Pak Subiakto Pak Bi ya, grup rombongannya Pak Bi ya, Coach Willy ya berarti ya. Saya belum sempat daftar trainingnya Pak, tapi saya siap. sering karena waktunya nggak match terus dengan saya ngajar Sabtu sama Senin. Oh, Tapi saya saya kira nggak memang pernah. satu grupnya Pak Bi. Coach, Enggak, itu yang disebut sebagai brand evangelist Pak. Evangelist itu Oh. artinya saya tuh evangelist tuh kita belum jadi customer-nya, tapi kita udah cerita kemana-mana. Iya. siap. Kebetulan saya rutin ikutin punya Pak Bi, Coach Willy. Oh Sama Mas iya, Dodi. iya mantap, mantap. Saya ini praktisi aja Pak. Oh, Siap. saya Monggo, mau monggo. nanya. Ada pertanyaan? Tadi kan bicara art of branding kan kita nanya kenapa beli produk kita. Nah, Ya. memang baru-baru ini kan saya baru rebranding nasi Ya. uduk. Sebelumnya kan saya bersama kolega, partner, cuman kan 4 bulan lalu dia memutuskan untuk Ya. sendiri, kita jalanin. Nah, Ya. memang akhirnya orang-orang tetap loyalis yang memang udah tahu tempat kita, dia di situ, tapi yang Ya. beberapa loyalis mereka pindah. Nah, Ya. kalau ditanya mereka sering bukan ditanya serius ya, mungkin nyeletuk sendiri. Oh iya, sekarang tempatnya lebih bersih ya, makanannya juga enak gitu. Nah, Oke. kalau bicara branding kan setahu saya price, product, place juga yang ngaruh ya. Oh, Coach itu ya? sebenarnya itu gini Pak. Ini untuk menyederhanakan biar nggak terjadi klirumologi ya. Oke. Sejatinya marketing itu kalau secara definisi adalah urutan A sampai Z Ya. supaya orang-orang itu adalah tertarik sehingga memutuskan membeli, prosesnya dari A sampai Z lalu bercerita lagi sehingga beli lagi. Oke. Jadi sebenarnya 4P ya. Ini mohon maaf ini agak cepat jelasinnya. Jadi ada yang namanya strategi. Ya. Strategi itu namanya STP, segmenting, Ya. targeting, Targeted positioning. positioning. Itu strategi, STP. Nah, kemudian ada yang namanya itu why, what, sama how. Ya. How itu eksekusi. Eksekusi itu adanya di selling, satu, selling. Yang kedua, 4P. Oke. Jadi selling itu bagian dari how. How itu taktik. Ya. 4P itu adalah selling dan taktik. Ya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk mengacu ke branding, ini dia udah lebih ke dalamnya lagi. Core value yang terakhir dalam itu rohnya di dalam, nyawanya di dalam. Oke. Jadi hubungannya itu adalah, ini saya agak sulit gambarin ya. Pertama yang di luar, Bapak boleh pernah baca Simon Sinek? Belum. Oh, Simon Sinek itu adalah Why Do We Do What We Do? Oh, saya pernah baca, Coach. Ya, Why Do We Do What We Do? Ya, itu yang di luar itu adalah what. Oke. What itu marketing. Oke. What itu marketing, target marketnya siapa? What. Ya. Lu mau jualan ke siapa sih? Ke area mana? Itu what. Ya. Supaya orang tertahu, tertarik, itu marketing. What. What itu di dalamnya lingkaran yang kedua adalah how. Ya. Ya. What, how. How itu selling. Makanya orang selling itu nggak mikirin strategi, hajar gimana caranya, itu selling. Closing. Nah, di dalamnya itu rohnya itu adalah Simon Sinek berkata, why do we do what we do? Kamu mau ngapain sih jualan barang ini? Terus orang-orang beli barangmu tuh kenapa? Itu disebut sebagai why. Ngomongin di art of branding, marketing 4.0, itu orang bicara why. Kenapa sih Pak John Alan setelah ikut acara ini, mudah-mudahan bismillah, alhamdulillah, ikut training saya gitu. Itu why. Ya. Atau kenapa seorang Willy habis ini, walau nggak ada waktu, saya bukan membernya Pak Bi, bukan membernya Pak Dodi, Kang Dodi, bukan ininya Kang Dewa, terus saya juga Tom MC Ifle, terus saya pengagum Deddy Kobusier, semua saya sebutin itu karena saya why, karena saya ingin roh nyawanya mereka saya ambil ada di diri saya gitu ya, brandnya saya bikin jadi Coach Willy, itu brand saya. Jadi why seorang Pak John Alan, nasi uduknya kenapa orang beli nasi uduknya Pak John Alan? Ada 3 pertanyaan penting, ini boleh dicatat Pak John. Yaitu kenapa
saya beli, jadi ada 3 pertanyaan penting, saya sebutnya sebagai 3 killer question. Ya. Kenapa saya beli nasi uduknya Pak John Alan? Ya. Oke. Jadi why itu didalemin lagi nih Pak sampai mumet gitu. Ya. Oke. Kenapa saya harus beli nasi uduknya Pak John Alan? Ya. Nomor 2 adalah kenapa saya beli dari Pak John Alan, pada sebelahnya ada tukang nasi uduk. Ya. Yang ketiga, ini yang nyebelin. Kenapa saya harus beli sekarang? Oke. Nah, kalau Bapak udah bisa menjawab 3 pertanyaan itu, kemudian nggak lama saya klik, saya transfer, sudah ditransfer Mas sesuai aplikasi, itulah suara terindah dalam hidup. Betul. Sana Karena- diterima. Iya, sudah diterima ya Mas sesuai aplikasi. Itu tuh art of branding sebenarnya menjawab why. Ya. Cuman why itu nggak bakal bisa didapat kalau kita maju terus pantang mundur membawa bicaranya. Kita harus punya rohnya. Jadi saya lebih suka bicara branding itu anggap nasi uduk itu, kalau dia nasi uduk kan ada bungkusnya gitu ya. Ya. Ada kakinya, ada tangannya, mungkin ada nasi uduk John Alan teng tereng. Ya. Atau ada nasi uduk John Alan bisa mengudek-udek perut Anda teng tereng. Nah, kayak gitu Ya. contohnya. Ya. Siap. Semoga menjawab Pak John. Siap, Coach Willy. Thank you. Nanti saya nengok ininya apa? Instagram Seminarnya saya coba. diklik aja Ya. yang Coach Willy CW, silakan. Oke, thank you. Makasih Coach. Pak. Mari. Thank you, semoga Malam. bermanfaat. Iya. Oke, Sepertinya saya kayaknya udah pertanyaan cukup udah. menjawab nih, kita sampai subuh jadi nih Pak Pram. Oke Bapak Ibu, karena Tepuk tidak tangan dulu jadi, buat kita semua teman-teman, saya kembalikan kepada Pak Pram. ya, karena tidak jadi sampai jam 2 Bapak Ibu, kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Siapa yang mau berbicara? Mau promosi? Silakan. Atau masih bingung? Saya Pak Pram. Iya, silakan Pak. Pak John. Selamat malam Pak Pram, selamat malam Coach Willy, Bapak Ibu. Terima Ya, kasih atas silakan. kesempatannya. Saya John Alan, saya baru menjalankan nasi uduk F&B saya, brandnya nasi uduk Ibu Sumi Mangga Dua Raya. Silakan teman-teman. Ini cukup fenomenal. Saya udah jalankan 15 tahun bersama kolega, namun kita akhirnya memutuskan untuk berbuka masing-masing. Nah, mudah-mudahan terus terang tempat ini cukup legend ya, dijadikan tempat kumpulnya para pemain sinetron zaman beberapa 10 tahun yang lalu ya. Jadi memang dulu bukanya terkenalnya malam Pak Pram, jam 10 sampai jam 3 subuh. Namun karena kondisi COVID dan PPKM sekarang kami buka jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Kalau saya ke Jakarta pasti akan mampir ke tempatnya Pak John. Siap. Ya. Nanti monggo teman-teman di @Instagramnya Pak John Alan, boleh mungkin namanya dirubah Pak sama logo ada Instagramnya. Nah, bisa ditulis di Coba. Ini udah kita pin. Oke. Kalau teman-teman yang mau atau nama John Alannya dirubah jadi @John Alan atau apa sesuai Instagram. Oke. biar teman-teman Instagram tinggal saya aja. yang pribadi ya Pak, apa yang nasi uduk ya. Boleh. boleh. Silakan. Oke. John_Alan 21 dan Nah, sudah silakan Bapak Ibu. Nah, itu. Kebetulan- nasi uduk Bu Sumi. Iya. Nasi uduk Ibu Sumi. Wah. Iya. Kebetulan saya juga ini Coach Willy, saya di interior design konsultan sebenarnya utama Wow. saya. Keren. Cuman ini memang kita senang diversifikasi karena belajar dari Pak Budi Isman. Oh, Pak Budi Isman. Wow, keren. Itu kan beliau dosen ya? Praktis ini Pak profesional dulu di Coca-Cola kan? Oh iya. Iya. Itu sering di grupnya Samipul sama Pak Bi juga deh kalau nggak salah. Iya, sering Pak. Oh ini nih ya nasi uduk. Sudah
Ya. Oke, Pak John. Ada yang Wah. lain? Bapak Ibu yang mau Thank you Pak promosikan? John. Terima kasih. Maka tidak Assalamualaikum. Dengan siapa Waalaikumsalam. kita pin? Bu Coklat Elijah. Crepes Ya. Malang ya? Ya, Iya. silakan. Kenalkan Oke, saya sebentar kita Elijah, pin dulu. Pak. Sebentar kita pin dulu. Ya, udah. Perkenalkan, saya biasanya dipanggil Elijah karena itu brand saya, Elijah Crepes. Wow. Nah, saya produksi coklat, Nah, intinya coklat sehat ya, karena tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, saya produksi coklat itu dari biji kakao, dari buah kakao yang saya fermentasi sendiri, dan ada juga yang non fermentasi. Nah, produk coklat saya ini ada yang herbal, itu ada campurannya kunyit, kencur, dan lain-lain seperti itu. Ada juga yang kacang-kacangan. Nah, produk saya ini bisa untuk langsung dimakan atau diolah kembali, dan juga bisa untuk minuman. Kebetulan saya juga jual minumannya. Mulai dari harga 5.000, yang cup sedang, dan yang jumbo 12.000. Nah, itu variannya ada yang mulai dari original, ada yang buah, kopi. Nah, kalau yang buah itu saya tanpa esen, jadi dari buah asli. Contohnya kalau jus coklat stroberi itu jadi dari buah kakao dan buah stroberi. Kalau yang kopi juga dari buah kakao dan dari kopi murni, seperti itu. Monggo kalau ada yang mau kerjasama atau kemitraan bisa hubungi saya. Bisa follow IG saya juga atau Facebook saya, monggo. Atau langsung chat WA saya juga bisa. bisa ditulis di kolom chat ya, Bu Elijah. Iya, Pak. Terima kasih, begitu Terima saja. kasih. Assalamualaikum. Semoga laris manis. Mantap, Bu. Sepertinya Pak Michael ini mau mempromosikan. Silakan, Pak Michael. Ya, selamat malam Pak, selamat malam Coach. Mungkin di sini saya sebagai yang muda mau mewakili nih Pak, supaya fresh gitu ya Pak. Nah, mungkin izinkan saya mungkin mewakili produk saya atas nama Growth Nation yang di sini mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini kami dari UMKM yang baru rilis di Malang. Nah, kita bergerak di bisnis F&B. Nah, kalau bergerak di bisnis F&B yang murah dan enak itu udah biasa Bapak Ibu. Tapi di sini kita punya value added yang ramah lingkungan gitu, di mana seluruh limbah yang dari awal hulu ke hilir kita olah semua, sehingga kita menjadi pengusaha yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, karena kita peduli dengan generasi ke depan kayak gitu. Dan untuk harga produk kita itu terjangkau dari harga 15.000 sampai 20.000 saja Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti kalau minat bisa dicek di Instagramnya di Growth Nation, atau enggak nanti di minggu depan kemungkinan kita sudah bisa jualan antara di daerah belakang kampus UM atau enggak di depan kampus UB di Jalan Veteran. Nah, mungkin sekian aja Bapak Ibu. Nanti untuk detail informasi akan saya cantumkan di kolom komentar. Terima kasih kesempatannya, Pak. Nanti kapan-kapan saya nanti mampir ke tempatnya Pak Michael ini. Satu kota soalnya. Mantap Pak Michael. Siap, Pak. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau promosi? Izin Pak Pram. Ya. Dari Ibu. Iya, terima kasih. Saya Ibu Kurnia Sukma yang tadi tanya Pak Pram. Oh ya, silakan. Ya. Bu. Nah, saya dari Cirebon nih, paling jauh. Ini produk saya Pak Pram. Ya. Ini dari jamur, Amura. Amura jamur crispy. Ini healthy food dan organic food. Nah, ini dibuat dari pure dari jamur tiram, tanpa MSG, tanpa pewarna, tanpa pengawet. Ini sudah lengkap semua legalitas sampai HACCP. Dan ini bumbunya bumbu rendang, Pak Pram. Pak Coach Willy, ini pakai bumbu rendang, rendang khas dari Nusantara, dari kita. Jadi teman-teman, barangkali ada yang ingin mencicipi, boleh menghubungi di kontak saya, dan juga nanti ada di Instagramnya. Ini non kolesterol, tanpa minyak.
Sip, sip, Terima sip. kasih. Bisa ditulis di kolom chat ya Bu ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu. Dan akhirnya kita akan menuju ke foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama. Sebentar aja. Ada 2 halaman. Kayaknya boleh bebas. Kita tunggu. Misalnya live ke YouTube. Sayang kalau wajah ganteng dan cantiknya tidak. Oke, saya hitung ya. Ini untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, Coach Willy, closing statement-nya. Oke. Oh, closing statement ada lagi loh. Saya closing statement bisa 3 jam lagi loh. Oh, silakan. Saya simpel aja ya. Jadi inti jualan itu adalah to help. Jadi kalau mau jualannya laku, to help dulu, lupakan selling. Kemudian yang kedua adalah teaching is the new marketing. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah brand, intinya adalah trust, dipercaya, dan inti dari brand itu adalah menjawab pertanyaannya why. Artinya adalah why itu supaya orang hard share. Ya. Nah, branding adalah proses agar orang beli lagi, beli lagi, beli lagi sehingga kita tunggu semua menjadi sultan. Wah, Terima kasih. Sekian amin. dari saya. Semoga bermanfaat buat semua sahabat. Demikian Bapak Ibu Assalamualaikum webinar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Semoga menjadi berkah bagi Coach Willy dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi minggu depan di OMG dengan materi yang menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Makasih Coach. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Sehat selalu. Tetap 5M. Terima kasih. Semoga sehat selalu Pak John. Ya. Semua dagangan laris. Amin. Amin, amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Amin. Izin lab ya, Coach. Ya, silakan Bu. Saya izin live ya. Terima kasih. Izin lab.